Bilangnya. Oke, welcome semua ke meeting kita hari ini tanggal 26. Hari ini mungkin meetingnya kita agak panjang dari kayak biasanya lah ya. Karena ada mau yang kita bahas juga gitu hari ini. Pertama investor sentiment kita dari kita terakhir ngobrol tuh di hari apa kita meeting terakhir Jumat ya, 52%. Sekarang tuh ke 59%. Kenaikannya ini lumayan tinggi ya, 7% ya. Cuman again ada nuance di sini yang harus kita perhatiin. Jadi walaupun dia naik 7%, gue nggak bisa bilang ini wah kita good bullish maybe gitu kan. Nggak ya teman-teman ya. Jadi kita lihat dulu what's wrong untuk keadaan market sekarang kurang lebih gitu. Kita ada key event teman-teman ya di hari Jumat. Ini menarik banget. Itu di Jackson Hole Symposium. Ini menarik banget buat kita karena apa? Jack Hole Symposium ini kurang lebih nanti ada perkumpulan dari central bank yang kuat lah kurang lebih ya. Let's say Europe, let's say Kanada, China gitu dan lain-lain. Jadi kurang lebih central bank ini bakal ada kumpul, meeting, rapat, bahas-bahas ekonomi dan lain-lain. Dan kenapa ini menarik? Karena uh, sekarang itu US kurang lebih ya, US itu di posisi yang nggak nyaman gitu. Kalau kita bisa lihat teman-teman, brief recap sekarang itu masih seputar Iran ya teman-teman. Iran, US kemarin nggak jadi deal-dealan untuk gencatan senjata gitu kan ya. Si Trump mau ini, si Iran mau ini, mereka nggak bisa deal kurang lebih. Jadi ini menarik banget karena US juga sendiri eh, ingin coba kerjasama dengan teman-temannya yang ada di border Iran untuk kerjasama, tapi banyak yang nolak gitu kurang lebih. Bisa kita lihat mungkin eh, ini adalah top partnernya top partnernya Iran ya teman-teman ya. Top partnernya Iran di mana ya Arab Emirates itu bagian dari temannya US juga gitu ya. Europe gitu, India ini juga bagian temannya dari US juga. Tapi perlu digarisbawahi mereka ini kalau nggak salah Arab sendiri juga menolak gitu kemarin untuk kerjasama dengan US dan teman-teman bordernya lainnya. Kenapa ini penting teman-teman? Kalau kita bisa lihat ini adalah government spend gitu ya kan. Gue nggak mau terlalu bahas fundamental banget di sini kurang lebih ya. Karena uh, kalau kita bahas full fundamental menurut gue itu terlalu wasting too much time gitu ya. Jadi ini mungkin versi oversimplified aja gitu kurang lebih. Gue harap kalian bisa ngerti juga untuk konteks ke depannya gitu. Nah ini government spending di US kurang lebih ya. Kita lihat dari tahun 2026 ini spendingnya ini gede banget. Nah ini berlaku untuk luar dan dalam negeri gitu ya. Luar dan dalam negeri. Ini dalam billion ya. Dan ini adalah uh, hutang US gitu di tahun ini 2026, 2026. Nah, kalau kita lihat teman-teman dari Januari ke Juli sekarang itu utangnya itu meningkat pesat. Nah, ini bahaya teman-teman karena Trump sendiri ini hampir mengalahkan Biden untuk presiden yang menghasilkan hutang terbanyak dalam satu periode kurang lebih ya. Nah, kenapa ini penting teman-teman? Dua hal ini penting karena target kita ke depannya inflasi gitu ya. Inflasi jadi acuan gitu. The Fed sekarang itu terjebak gitu. The Fed terjebak, Kevin Walsh terjebak itu untuk di hari Jumat nanti gitu ya kan. Orang-orang itu mau dengar gimana Kevin Walsh selaku ketua The Fed itu ingin mengatasi inflation kurang lebih gitu ya. Ingin mengalahkan inflation. Gimana sih caranya mereka ingin ngapin inflation dan again banyak faktor lagi gitu ya. Dan kalau kita bisa lihat teman-teman, ini adalah utang, ya kan, surat utang ya teman-teman ya. Ini surat utang, ini adalah inflasi data gitu ya. Ini CPI di 4,2% paling tinggi gitu ya. Dan ini adalah kalau yang ingat di webinar pertama itu, yang gue ikut kompetisi juara pertama ada trading SR3 gitu, short term rate gitu ya kan. Ekspektasi the Fed dalam waktu singkat, range-nya 3 bulan gitu. Kalau kita lihat teman-teman ya, SR3 atau short term rate ini dia naik ekspansi tiba-tiba teman-teman. Nah ini jadi tanda-tanda tersendiri ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya the Fed ada potensi kenaikan high di mana kita lihat ya
di meeting sebelumnya, FOMC press meeting kemarin, mereka bilang targetnya itu untuk nge-hold suku bunga, bahkan bisa condong ke dovish, menurunkan. Semuanya pengen gitu. Itu siklus ekonomi yang baik gitu ya kan. Itu keinginan semua negara kurang lebih. Cuman what's happening adalah di saat government spending dan masalahnya government spending ini diambil kebanyakan dari apa? Dari utang juga, dari utang. Bisa jadi nanti di bulan ini debt-nya makin tinggi lagi, lebih tinggi lagi dari bulan lalu gitu ya. So, ini memberikan sebuah pertanyaan gitu kan, apakah nanti surat utang ini akan lebih tinggi ke depannya gitu. So, what's happening gitu? Apa yang terjadi setelah ini di saat uh, utang meningkat gitu, surat utang meningkat, inflasi ini akan meningkat juga teman-teman. Ya kita tahu gak dari sini real yield-nya akan meningkat gitu. Nah, apa sih yang penting dari sini? Kenapa sih kita harus bahas ini? Karena ini condong untuk membahas swing section kita di emas kurang lebih ya. Emas kita lihat kita ada swing. Kalian juga tahu target gue itu untuk hold sampai akhir tahun kalau bisa gitu ya kan. Nah, tapi karena data-data yang kita lihat tadi, again ini oversimplified ya, gue nggak mau bahas terlalu ribet juga. Ada potensi ke depannya uh, inflation mungkin di bulan depan akan ada shock gitu ya. Shock dalam artian let's say sekarang itu di berapa contohnya? 3,5 gitu. 3,5 gitu. Forecastnya mungkin di 3,8 gitu. Tapi nanti rilisnya bisa jadi di 4 gitu. Ya kan? Ini shock berat gitu. Jadi apa yang bisa terjadi ke depannya? Ya gold bisa jadi turun parah gitu. Ya kan? Dan belum lagi kita bahas ekspektasi the Fed kalau misalnya short term rate ini nanti akan naik terus, surat utang naik terus ya kan, kita bisa lihat nanti the Fed bisa naikin suku bunga yang hasilnya apa, it's not good for emas gitu. Jadi saran gue untuk kalian yang masih hold emas sekarang itu uh, jangan mau profit kalian itu dibawa dari target 28 hari kita gitu. Ini jadi bare minimumnya gitu ya. Jangan mau profit di bawah harga itu di 4566 kurang lebih gitu ya kawan-kawan ya. Nah, terus kita bahas tentang Bitcoin. Ini dari CryptoQuant kurang lebih ya. Dari CryptoQuant kurang lebih bilang bear market itu udah selesai. Gitu ya. Mungkin kalian bisa cari-cari di internet lah. Kurang lebih CryptoQuant bilang Bitcoin itu bear marketnya udah selesai gitu. Dan meeting terakhir kita juga gue bilang ini udah oke untuk kita cicil di spot kurang lebih ya. Uh, Buat yang baru join di sini, gue selalu support orang itu main Bitcoin itu di spot aja gitu. Nah mungkin masih sama game plannya 74 ribu itu jadi tempat yang bagus untuk averaging position nanti gitu ya. Tapi waktu gue bilang 74 itu bukan jadi alasan kalian main di CFD atau futures untuk stacking layering position kalian ya, bukan gitu ya. In a sense ya, karena risknya beda banget gitu. Jadi jangan jangan kalau kalian memang ngebet main di futures atau di CFD, saran gue risknya kalau bisa jangan gede-gede banget gitu kurang lebih ya. Tapi itu again dari CryptoQuant gitu. Kemarin gue bikin di YouTube bahas tentang Bitcoin ada potensi bullish, itu juga dari research apa, dari satu institusi research juga, again masih bear market setelahnya. Mereka bilang kita udah mulai bullish gitu. Tapi ternyata gagal gitu. Nah, sekarang juga ada apa namanya? Institusi riset bilangnya bear market udah selesai gitu. Apakah bisa gagal? Yes gitu kan. Intinya kita lihat aja mungkin paling simple dan dalam waktu dekat gitu ya kan, US Iran gitu ya kan. US Iran ini kalau misalnya masih perang, kita lihat impactnya kan selalu buruk untuk Bitcoin gitu kan. Dia bakal turun terus gitu kurang lebih. Tapi pertanyaannya adalah sekarang bisa nggak dia nahan 70-74 gitu? Bisa nggak dia nahan di 70-74? Kalau misalnya dia bisa nahan at least dalam waktu dekat, I think it's really good for us untuk mulai averaging pelan-pelan. Gue udah dapat di 69 gitu ya kan, paling gue nanti tinggal nunggu lagi di 70-74 gitu, baru apa, masuk di posisi lagi gitu, average posisi lagi. Nah kita bahas sekarang scalping section teman-teman ya.
scalping section untuk Nasdaq ini sekarang kita di hari hijau ya, green day ya hari ini ya, bukan red day ya, ini green day, dimana harga wajar kita hari ini di 0,22%, target kita ada 2 di 0,49 dan 0,67% gitu. Dan IS harga wajar kita di 0,12%, target kita di 0,29 dan 0,38%. Ini green day juga gitu ya. Nah, dan untuk emas ini hari merah gitu ya. Ini kita red day. Harga wajarnya di 0,33, target kita di 0,7%. Kawan-kawan. Oke, sekian aja. Kalian ada pertanyaan nggak?